bela Hello, this is Jebung. Jangan lupa dengerin podcast gue Capek Mikir with Jebung.
Baik, sambil menunggu teman-teman lainnya bergabung di Zoom meeting ini, langsung saya. Namun sebelumnya, teman-teman yang ada di ruangan ini, apabila tidak ada kendala jaringan, boleh mengaktifkan kameranya agar suasananya jadi lebih interaktif. Baik, langsung saja saya buka. Halo teman-teman semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Semoga agenda kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adele Vivane Ginting, selaku moderator yang akan memandu jalannya agenda kita pada pagi hari ini, yaitu agenda sharing session outline skripsi. Mungkin kita tunggu teman-teman yang lainnya untuk mengaktifkan kamera, supaya dalam kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lebih interaktif. Baik. Teman-teman yang sedang atau akan memasuki tingkat akhir pasti tidak asing lagi dengan yang namanya skripsi. Nah, skripsi ini sendiri merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Dengan menyusun skripsi, mahasiswa diharapkan dapat berpikir secara logis dalam menguraikan serta menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat menuangkan hasil pikirannya dalam bentuk laporan dengan karakteristik khusus agar karangan ilmiah tersebut dapat disusun secara sistematis dan terstruktur. Skripsi itu sendiri akan dibuat berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, namun tetap relevan dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, pada skripsi sendiri, terdapat beberapa jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang tentunya memiliki perbedaan yang harus diperhatikan. Nah, namun sebelum kita sampai sejauh itu, sebelum membuat skripsi, seorang mahasiswa akan membentuk suatu outline yang merupakan gambaran luas dari skripsi, tetapi dalam versi yang lebih singkat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan urgensi dari topik ini, maka Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian PEMA Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara mengadakan sharing session terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa tingkat akhir dalam membuat skripsi. Bersama dengan Bang Michael Pandapotan Siregar SPSI, kita akan belajar mengenai pembuatan outline skripsi. Bang Michael sendiri baru lulus pada tahun ini dengan indeks prestasi kumulatif yang nyaris sempurna. Selama perkuliahan, Bang Miki merupakan salah satu awardee beasiswa Tanto Foundation serta aktif dalam kegiatan organisasi, baik itu organisasi yang ada di Fakultas Psikologi maupun yang ada di luar Fakultas Psikologi. Bersama dengan Bang Michael, kita akan belajar dari pengalaman-pengalamannya berprestasi di bidang akademik. Untuk itu, mungkin saya sendiri mempersilahkan Bang Michael untuk ada di Zoom meeting ini. Harapannya, apabila nantinya teman-teman dapat mendengarkan dengan baik, teman-teman bisa belajar mengenai kiat-kiat pembuatan outline skripsi yang biasanya akan diterima, serta teman-teman mampu menentukan topik skripsi saat kita dapat menuntaskan tulisan ilmiah kita nantinya. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita sambut Bang Michael Pandapotan Siregar SPSI. Halo Bang Michael, selamat pagi. Adel dan teman-teman semuanya, selamat pagi. Oke, nah gimana nih kabarnya Bang Miki pada hari ini? Oh, kabarnya ini luar biasa, sangat senang ya bisa bersama teman-teman di sini ngebahas terkait dengan outline karena ya tahun lalu aku juga di sini bahas outline juga sama teman-teman. Kali ini aku kesempatan untuk bagi dikit sharing terkait dengan pengalaman aku. Mungkin juga ada beberapa pengalaman teman-teman aku yang aku bawa untuk dibagikan kepada teman-teman semua. Jadi aku sangat bahagia, sangat luar biasa untuk membagikan pada teman-teman semuanya. Baik sekali ya inisiatif Bang Miki untuk berbagi dengan kita semua. Nah, mungkin kira-kira Bang Miki selama belakangan ini kesibukannya apa ya, Bang?
Oke, kesibukannya ya kalau misalnya untuk teman-teman yang udah tamat ya pasti pertama mencari kerja lah ya kan. Kemudian aku juga ada bantu ikut salah satu pengabdian dosen. Jadi meskipun aku udah alumni, tapi aku juga tetap masih bantu untuk salah satu pengabdian dosen dan ya kira-kira itu aja sih kesibukan aku selama ini. Oke, mungkin sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Miki karena sudah menyempatkan waktunya di Sabtu ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang lain tuh pada bisa istirahat, Bang Miki tetap bisa membantu teman-teman untuk melihat bagaimana cara membuat outline skripsi. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan sharing yang akan diberikan oleh Bang Michael, saya kembali menghimbau kepada teman-teman yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya, karena di sini Bang Miki sudah menyempatkan waktu kepada kita semua, supaya nanti Bang Miki juga merasa lebih interaktif, berbicara dengan kita face to face, dan juga saya berharap teman-teman dapat menggunakan kesempatan ini untuk menggali ilmu sebaik-baiknya dari narasumber kita. Karena seperti yang sudah saya bacakan tadi sebelumnya di CV Bang Michael ini juga merupakan salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi di Fakultas Psikologi. Jadi pasti sangat disayangkan kalau misalnya ketika Bang Miki ada di sini, teman-teman nggak menggali ilmu sebanyak-banyak dari Bang Miki. Nah, jadi pada di akhir sesi nanti tetap ada sesi tanya jawab. Jadi apabila teman-teman memiliki pertanyaan, boleh disimpan terlebih dahulu. Nanti ketika sudah sampai di sesi tanya jawab, boleh dituliskan di kolom chat ataupun open mic. Nah, langsung saja kepada Bang Michael, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Sip, jadi sebelumnya terima kasih kepada teman-teman dari panitia, dari teman-teman P3, dan tentunya dari teman-teman PEMA yang sudah menyempatkan untuk membuat acara yang keren ini. Ini tentunya merupakan acara yang bagus banget, apalagi teman-teman ini mayoritas dari angkatan 2019 ya, yang pastinya mulai semester depan udah mulai ada yang memikirkan untuk mengerjakan skripsi, dan tentunya seperti yang dikatakan oleh Adel sebelumnya, bahwa sebelum kita membuat skripsi, pastinya kita menyetor ya, dalam tanda kutip menyetor outline kepada dosen untuk melihat apakah kita bisa lanjut skripsi atau tidak. Nah, namun sebelum aku mulai, aku mau nanya nih sama teman-teman semuanya, karena kan sudah mau pada mulai skripsi, dari pemikiran teman-teman, atau dari pengalaman teman-teman, atau dari yang teman-teman dapat cerita gitu, kira-kira skripsi itu mudah atau gampang? Mungkin teman-teman boleh jawab di kolom chat, menurut teman-teman skripsi itu mudah atau gampang? Skripsi ya, skripsinya. Oke, kita tunggu dulu ya untuk jawaban-jawabannya, teman-teman. Menurut teman-teman mudah. Oke, menurut Ipana mudah. Oke. Lanjut. Mudah, terus mudah-mudah gampang ya, benar. Susah, susah bang. Oke, ada juga Via nangis. Oke, mudah. Oke, ada lagi yang mau jawab? Susah nyari motivasinya. Nah, ini benar banget. Susah gampang, benar. Oke. Nah, jadi memang ya, untuk skripsi ini memang banyak banget tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi gitu, bahkan dari sebelum pembuatannya. Tapi salah satu yang bisa mempengaruhi kita untuk mengerjakan ini adalah pertama itu mindset gitu. Jadi makanya aku mau nanya sama teman-teman kira-kira mudah atau gampang. Ini teman-teman keep aja dulu jawabannya apakah mudah atau gampang. Nanti teman-teman di akhir aku bakal tanya lagi kira-kira setelah mendapatkan pemaparan ini apakah malah menjadi makin susah atau malah menjadi makin gampang. Oke, jadi lanjut aja langsung ke materinya. Sebentar ya, aku share screen dulu. Sip. Oke. Bentar ya teman-teman. Sip. Oke, kira-kira udah kelihatan belum nih share screen aku? Sudah Bang Miki. Oke, sip. Jadi sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada panitia yang udah menyempatkan untuk membuat acara ini, dan tentunya teman-teman yang di hari Sabtu ini, di hari Sabtu yang kalau di sini mendung sih. Kalau di hari Sabtu yang mendung ini biasanya bakal tidur gitu, tapi teman-teman udah menyempatkan diri untuk join, untuk hadir dan belajar bersama untuk sharing terkait dengan outline skripsi. Nah, sebelumnya tadi Adel juga udah memperkenalkan aku siapa, dan mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu. Nah, aku ingin menambahkan sedikit ya, mungkin karena ini kita membahas terkait dengan skripsi, jadi aku bakal ceritain dikit terkait dengan skripsi aku sendiri. Nah, jadi skripsi aku sendiri itu berada di Departemen Psikologi Umum dan Eksperimen. Jadi untuk dosen pembimbingku sendiri merupakan dosen favorit kita semua mungkin ya. Jadi dosen pembimbingku itu adalah Kak Suri. Nah, untuk skripsi aku sendiri itu selesai sekitar 8 bulan. Jadi sekitar dari September sampai kepada bulan April tahun depannya.
Nah, untuk skripsi aku sendiri juga merupakan penelitian payung. Jadi mungkin kalau misalnya di psikologi ini lagi ngetren ya, penelitian payung di mana kita bareng-bareng ngerjain skripsinya, tapi meskipun tetap ada ya perbedaan antara skripsi yang satu dengan skripsi yang lainnya. Kemudian untuk skripsi aku juga yaitu metode kuantitatif dengan tipe eksperimental. Jadi mungkin untuk sharing ini aku bakal sedikit banyak ngejelasinnya terkait dengan kuantitatif ya. Untuk yang kualitatif, mungkin nanti kalau misalnya ada teman-teman yang menanya, boleh aku akan jawab dengan asas kemampuan aku, karena untuk kualitatif sendiri itu bukan major aku, bukan yang aku kerjain di dalam skripsi, tapi aku boleh bagi nanti beberapa terkait dengan pengalaman teman-teman aku yang juga ngambil di kualitatif. Nah, oke, jadi kita bahas apa aja sih hari ini. Yang pertama itu adalah terkait dengan apa sih sebenarnya outline itu, dan kemudian tata cara pendaftarannya itu gimana. Kemudian yang kedua itulah kiat-kiat dalam memilih topik, karena ini mungkin sesuatu yang paling mendasar kali ya untuk teman-teman, karena kan kita membuat outline, kita perlu topiknya apa, kita mau buat apa sebenarnya, dan seperti itu. Jadi kita perlu kiat-kiat tertentu untuk menentukan topik yang akan kita angkat menjadi skripsi. Dan kemudian terakhir, kriteria outline yang baik, yang dalam tanda kutip memiliki kemungkinan untuk diterima. Nah, ini perlu aku garis bawah ya, untuk kriteria outline ini tentunya akan berbeda antara tiap dosen ataupun tiap departemen. Aku akan sharing terkait dengan pengalaman aku sendiri. Nah, yang pertama itu apa sih outline itu? Jadi mungkin teman-teman masih bingung ya, outline itu apa sebenarnya. Jadi kalau misalnya outline itu adalah gambaran kasar. Ini merupakan suatu yang perlu yang digarisbawahi. Jadi gambaran kasar terkait dengan rancangan penelitian skripsi yang kita ajukan. Jadi nanti ketika teman-teman membuat outline, itu perlu untuk diperhatikan bahwa outline itu harus lengkap, tapi jangan terlalu banyak gitu loh. Jadi kita harus menuliskan apa-apa saja yang penting. Karena balik lagi, ini merupakan gambaran kasar. Ini belum merupakan proposal ataupun ini belum merupakan skripsi. Jadi catat aja apa-apa aja yang perlu dicantumkan. Nanti akan di akhir nanti aku akan bagi sedikit terkait dengan outline aku. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih dapat nih gambaran terkait apa aja yang perlu dicantumkan di dalam outline. Nah, dan nanti dari outline sendiri ini akan berkembang menjadi namanya proposal. Jadi kalau misalnya dari proposal itu mencakup bab 1 sampai bab 3. Dan setelah proposalnya itu di ACC, baru deh teman-teman melanjutkan untuk melakukan penelitian dan akhirnya menjadikannya itu skripsi. Nah, perlu diperhatikan juga kalau sebenarnya outline ini enggak kaku gitu loh. Jadi nanti teman-teman pada perjalanan sendiri, proposal dan skripsi itu bisa berbeda judul dengan outline. Dan ini terjadi juga pada aku gitu. Jadi judul outline aku nanti teman-teman bisa lihat di akhir, judul outline aku A, tapi ketika aku mengerjakan proposal dan skripsi, judulnya itu jadi B gitu. Jadi itu kalaupun memang teman-teman akhirnya berubah, it's okay gitu loh. Dan ini mungkin paling sering terjadi ya, kalau misalnya aku lihat dari beberapa teman-teman aku dan beberapa tahun ke belakang itu cukup sering terjadi pada Departemen Umum dan Eksperimen. Kenapa? Karena memang untuk melakukan eksperimen ini kita harus melakukan diskusi juga sama dosen. Apakah kira-kira ini bisa dieksperimenkan atau tidak gitu loh. Jadi kebetulan untuk variabelku kemarin itu cukup sulit untuk dieksperimenkan, jadi akhirnya aku mengganti variabelnya gitu. Nah, untuk departemen lain apakah memiliki kemungkinan untuk berubah? Ya mungkin juga gitu loh. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya jangan terlalu pikir kalau misalnya outline itu harus sama terus kayak skripsi, tapi tidak. Lagi bukan berarti kita membuat outline-nya asal-asalan ya. Jangan sampai kita berpikir kalau misalnya buat outline itu yang penting ada aja gitu. Karena outline ini merupakan awal dari perjalanan kita gitu. Kalau misalnya kita udah buatnya nggak semangat, kita buatnya asal-asalan, jadi ya ke depannya juga akan sulit gitu loh. Jangankan untuk mengerjakannya, diterima juga bakal sulit. Oleh karena itu untuk membuat outline ini kita juga perlu banyak pertimbangan, banyak melakukan research, karena balik lagi cuman sesuatu yang dibuat asal jadi gitu. Nah, kemudian ada beberapa aturan dan topik yang kita perlu perhatikan ketika mendaftarkan si outline ini. Tapi perlu digarisbawahi lagi, ini merupakan suatu hal yang bisa berubah. Kenapa? Karena pada tahun aku kemarin, kalau misalnya untuk skripsinya sendiri itu kemarin kami nyetornya itu ke departemen. Tapi kalau misalnya untuk yang tahap bulan Januari ini, itu nyetornya langsung kepada dosen gitu loh. Jadi ada perubahan yang terjadi. Mungkin aku akan sharing dikit terkait yang terjadi di bulan Januari ini, karena mungkin itu yang paling mungkin terjadi untuk teman-teman di tahun ini. Oke, jadi biasanya kapan sih peraturan dan tata cara pendaftaran ini muncul? Jadi peraturan dan tata cara ini muncul itu sekitar 1 bulan sebelum pengumuman gitu loh. Sebelum ya pengumuman, berarti sebelum tahun ajaran baru gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya tahun ajaran baru teman-teman itu dimulai di
September awal, mungkin dia akan muncul di awal Agustus atau ke pertengahan Agustus. Jadi memang waktunya itu cuma sekitar 2-3 mingguan gitu loh. Jadi untuk teman-teman bikin outline-nya itu harus gercep gitu loh, karena balik lagi nanti kalau belum tidak diterima akan ada yang namanya tahap 2 gitu. Nah, jadi yang pertama itu terkait dengan panduan umumnya. Mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Facebook. Di Facebook tuh masih ada tuh terkait dengan tata cara pendaftaran pada bulan Januari yang lalu. Jadi kalau misalnya di tahun kami kemarin, pada saat aku ya, berarti itu sekitar bulan Juli ke Agustus, itu kami tidak melakukan pendaftaran melalui tautan. Gitu. Jadi kami mendaftarkannya itu melalui Google Classroom aja. Tapi untuk kali ini, itu dia melalui tautan. Gitu. Jadi ada tautannya, kemudian ada Google Drive yang teman-teman perlu lampirkan. Gitu. Nah, kemudian ini dia. Ini selalu ada kok. Untuk tahap-tahapnya ada 2 tahap. Jadi misalnya teman-teman tidak diterima di tahap pertama, maka teman-teman boleh melanjutkan untuk mengikuti tahap yang kedua. Tapi balik lagi, untuk yang bisa melanjutkan ke tahap kedua hanya mengumpulkan di tahap pertama. Jadi jangan mengulur waktu, jangan menganggap kalau misalnya di tahap 2 aja deh, karena di tahap 2 udah sedikit saingannya, jadinya aku berfokus di tahap 2 aja, tahap 1 gitu. Karena teman-teman nggak akan bisa lanjut ke tahap 2 kalau nggak ngisi, nggak ngirim untuk tahap pertama. Nah, kemudian apa aja sih yang perlu dicantumkan untuk outline skripsi? Nah, ini sama untuk yang tahun aku dan kemudian untuk yang bulan Januari ini sama. Jadi yang perlu dicantumkan dalam skripsi outline itu pertama judul dan keterangan ya, judul, nama, NIM, kemudian latar belakang masalah ini selalu ada, tujuan penelitian, teori utama secara singkat, kemudian variabel yang teman-teman akan gunakan itu apa, rencana alat ukurnya gimana, metode penelitiannya gimana, sampel serta daftar pustaka. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya ini mirip-mirip kepada bab 1 sampai bab 3 ya, tapi nggak full gitu. Nah, kemudian untuk topiknya itu hanya satu gitu. Nah, kalau misalnya kami kemarin itu ada 2 gitu, jadi kami mencantumkan 2 topik gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang di Januari ini cuma 1. Nah, nggak tahu sih apakah tahun teman-teman nanti bakal ada 2 atau 1, tunggu aja untuk pemberitahuannya. Tapi kalau misalnya untuk outline sendiri, ini sama sih dengan tahun lalu dengan bulan Januari kemarin. Jadi kemungkinan besar ini juga bakal sama. Jadi udah bisa dipersiapkan ya teman-teman. Kemudian selain itu yang juga sama dengan tahun lalu dan bulan Januari yang lalu adalah mencantumkan KRS skripsi gitu loh. Jadi ada nanti teman-teman kan ngisi portal tuh. Nah, di portal itu nanti akan ada mata kuliah skripsi. Nah, itu yang akan dicantumkan di dalam pendaftarannya gitu. Jangan lupa itu ditandatangani oleh dosen. Karena kadang kalau misalnya yang aku lihat, kalau misalnya dia nggak ditandatangani dosen, itu dia nanti meskipun dia diterima di tahap 1, dia itu statusnya pending gitu. Jadi teman-teman perlu perhatikan juga aturan-aturan yang berlaku dalam pendaftaran ini. Jangan gara-gara teman-teman enggak fokus pada peraturannya, outline-nya diterima, tapi teman-teman pending gitu. Jadi progresnya lebih lama gitu. Karena kan harus pending, harus menyiapkannya dulu, kemudian koordinasi lagi sama dosennya, jadi akan lebih ribet. Oleh karenanya, teman-teman baca juga peraturannya dengan baik, bisa diskusikan juga dengan teman-teman yang lain sehingga pemahamannya itu sama. Kemudian teman-teman juga harus melampirkan foto KHS dari semester 1 sampai yang terakhir. Jadi teman-teman, ini juga yang kemarin tuh kan kalau nggak salah Kak Eca tuh pernah bilang di grup Facebook untuk jaga KHS-nya dengan baik, karena ya ini fungsinya adalah untuk pendaftaran skripsi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada KHS yang hilang, segera deh untuk untuk diurus kembali, karena itu benar-benar diperlukan, bukan cuma untuk ini, bukan cuma untuk outline, tapi nanti juga sidang, teman-teman perlu untuk melampirkan KHS dari semester 1 sampai semester yang terakhir. Gitu. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk menggabungkan dalam satu Google Drive, kemudian mengisi pada Google Form. Jadi secara garis besar gitu deh, untuk kira-kira bagaimana sih mendaftar outline, dan juga apa aja yang perlu disiapkan untuk outline. Jadi pertama tentunya perlu outline-nya, perlu KRS yang ada tanda tangan dosen, dan juga perlu KHS mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Berarti semester 6 ya, karena teman-teman baru daftarnya di semester 7, berarti semester 1 sampai semester 6. Nah, itu dia untuk perubahannya. Untuk pendaftarannya. Tapi balik lagi, ini mungkin berubah gitu. Silakan tunggu aja untuk peraturannya.
tapi udah bisa mulai disiapkan untuk rancangan outline. Nah, kemudian itu tadi untuk terkait dengan tata cara pendaftarannya. Kalau misalnya untuk topik, itu kita tahu dari mana. Nah, topik juga itu dikirimkan bersamaan dengan pengiriman tata cara pendaftaran tadi. Jadi ini dia. Jadi setiap dosen itu sebenarnya udah punya topik-topik yang ingin mereka angkat. Gitu. Teman-teman udah boleh cek nanti di Facebook, teman-teman boleh lihat tiap dosen itu sebenarnya mau apa gitu loh, mau topik apa. Biasanya itu mirip, tapi nggak, kalaupun ada perubahan itu nggak akan jauh-jauh beda dengan tahun sebelumnya. Misalnya misalnya Kak Amal punya Kak Lia. Ini kalau misalnya punya Kak Lia itu biasanya memang psikologi, biopsikologi sama arti itu memang biasanya turun-temurun Kak Lia biasanya ambil ini. Kemudian ada dosen-dosen yang lain, teman-teman bisa lihat sendiri untuk topik-topiknya. Jadi memang tiap dosen itu punya topik sendiri. Untuk tahun ini ya, untuk tahun Januari ini. Kalau misalnya untuk kami kemarin, dia masih bagi per departemen gitu. Jadi departemen A, departemen UMEX, kira-kira topiknya apa aja. Tapi kalau misalnya sekarang udah lebih spesifik, tiap dosen itu topiknya apa yang mau diangkat. Jadi teman-teman juga udah lebih gampang nih, mau nyasar ke dosen yang mana, udah lebih gampang untuk melihat dia topik apa. Mungkin ada beberapa departemen juga yang masih fokus pada topik-topik per departemen. Contohnya kayak departemen perkembangan dan juga departemen sosial. Dia juga masih lebih melihat pada topik-topik departemennya secara umum gitu loh. Tapi nggak tahu juga sih untuk teman-teman tahun ini bakal gimana. Jadi nanti silahkan tunggu aja peraturannya, tapi biasanya akan mirip-mirip. Jadi teman-teman udah boleh cek dosen ini sebenarnya dia materinya apa, topik yang mau diangkat apa gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nyasar dosen ya, kalau misalnya teman-teman mau ngambil dosen yang mana. Oke, gitu sih terkait dengan tata cara pendaftaran dan juga topik-topik yang ada di fakultas kita. Untuk lebih lengkapnya teman-teman nanti boleh cek di Facebook. Oke, balik lagi ke yang awal. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait dengan aturan ataupun topik, boleh disampaikan sekarang ataupun nanti kalau misalnya di akhir di sesi Q&A, teman-teman boleh sampaikan. Nah, tadi kita udah bahas terkait dengan topik. Sekarang kita bahas terkait gimana sih pilih topik yang tepat, bukan cuma untuk dosennya, tapi tepat untuk teman-teman juga. Gitu. Jadi memang salah satu yang menjadi tantangan dalam menyusun skripsi ataupun mungkin sekarang outline adalah menentukan topik. Gitu. Nah, topik ini sebenarnya mudah kalau misalnya kita memang udah merencanakannya, tapi akan sulit bukan cuma pada saat penyusunan outline, tapi nanti ke depannya ketika teman-teman nyusun skripsinya itu akan menjadi sulit juga kalau di awal ini enggak disiapkan dengan baik. Nah, jadi ada beberapa poin yang aku udah mungkin lebih tepatnya menggabungkan dengan beberapa juga yang dari teman-teman aku bahas, cerita dan sebagainya macamnya. Yang pertama itu matching gitu. Jadi ketika minat teman-teman sama minat dosen itu cocok, misalnya teman-teman itu pengennya bahas A, nah dosennya itu pengen bahas A, dan teman-teman bikin topiknya itu sesuai dengan topik yang A tadi, ya maka akan kemungkinan besar topik tersebut juga akan menjadi enjoy untuk teman-teman lakuin nantinya. Nah, untuk menentukan teman-teman ini mau milih topik apa berdasarkan kecocokan ini, teman-teman bisa lihat dari kecocokan teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman suka sama psikologi forensik, ya udah teman-teman boleh riset nih terkait dengan psikologi forensik, apa aja nih variabel-variabel di psikologi forensik. Kemudian teman-teman bisa lihat nih dosen yang cocok sama psikologi forensik ini apa. Gitu. Jadi pertama melihat dari kesesuaian teman-teman. Atau teman-teman mau menyasar kepada dosen. Misalnya teman-teman mau skripsian sama misalnya kita ambil dosen A gitu. Teman-teman mau skripsian sama dosen A. Ya udah teman-teman silahkan lihat topik-topik yang dibawakan oleh dosen A gitu. Dia bawakan topik A, B, C, D. Nah, teman-teman research dong terkait dengan topik-topik itu. Apakah cocok dengan teman-teman, apakah sesuai dengan minat teman-teman atau gimana gitu. Yang terakhir teman-teman juga bisa matchingkan sesuai dengan departemen gitu. Kan banyak nih teman-teman yang pengen mungkin masuk ke departemen PIO, aku pengen masuk PIO gitu. Nah, teman-teman udah boleh nih research terkait dengan PIO. PIO ini bahasannya apa aja, kemudian topik-topik yang sering diangkat itu apa aja gitu. Jadi usahakan diri teman-teman itu matching dengan topik yang diangkat gitu loh. Jangan sampai karena teman-teman pikirannya yang penting masuk aja dulu, akhirnya nanti nggak enjoy tuh ngerjakan skripsinya gitu. Jadi fokus dulu apakah topik-topik yang teman-teman itu angkat sesuai dengan teman-teman atau tidak gitu. Karena nanti itu akan berpengaruh juga untuk keberlanjutan skripsi teman-teman. Nah, kemudian list.
list beberapa topik gitu. Jangan cuma fokus pada satu topik aja. Jangan cuman misalnya teman-teman suka sama psikologi forensik, ya udah cuman ambil psikologi forensik aja. Coba teman-teman refleksi lagi, kira-kira teman-teman suka sama topik-topik apa lagi nih, gitu. Karena balik lagi, tadi kan aku buat ada tahap 1, ada tahap 2 nih untuk skripsi. Ketika teman-teman cuman fokus pada tahap 1, misalnya cuman fokus pada satu topik aja dan teman-teman buruk-buruknya gitu gagal dan teman-teman persiapan ke tahap 2 juga nggak ada, teman-teman nggak punya list topik yang bisa disesuaikan, juga teman-teman akan kelabakan gitu. Karena waktu input untuk setelah pengumuman tahap 1 dan masuk ke tahap 2 itu sebenarnya sangat singkat gitu, nggak sampai seminggu, mungkin sekitar 3 atau 4 hari udah harus setor untuk yang tahap 2 gitu. Jadi teman-teman harus siapkan topik-topik yang memang menarik perhatian teman-teman. Jangan hanya terpatok pada satu topik, tapi usahakan juga untuk mendapatkan beberapa topik lainnya. Nah, berkaitan sama yang tadi, ini juga penting untuk dilakukan, yaitu research. Nah, ini sering banget nih dilewatin sama para mahasiswa, gitu. Sering banget dilewatin sama mahasiswa, cuma ngelihat topik A menarik, oke, buat outline-nya selesai, gitu. Tapi tidak melakukan research sebelumnya. Nah, yang sering jadi permasalahan adalah topik tersebut masih sangat jarang diteliti sehingga sumbernya itu sedikit, atau topik tersebut itu udah sangat sering diteliti sehingga nilai kebaruannya juga sulit untuk dicapai. Nah, ini yang akan menjadi batu sandungan ke depannya gitu loh di skripsi. Gitu. Ketika misalnya teman-teman ngerjain skripsi udah milih topik tersebut tapi teman-teman sebelumnya nggak research, teman-teman sulit nih ketika ngerjakan skripsi. Duh, ini sumbernya nggak ada di mana-mana, ini gimana gitu. Atau ketika misalnya dosennya nanya, ini apa nih yang baru dari penelitian kamu? Bukannya penelitian ini udah sering dilakuin. Nah, teman-teman juga kelabakan gitu loh. Jadi teman-teman penting banget untuk melakukan research terhadap topik yang teman-teman ingin angkat. Gitu. Jangan sampai topik-topik yang teman-teman angkat ini masih sangat jarang sehingga teman-teman akan kesulitan cari sumber, atau udah terlalu banyak nih penelitiannya sehingga sulit untuk menemukan kebaruan dari penelitian tersebut. Ini 2 poin ini merupakan salah satu yang sering banget jadi batu sandungan untuk mahasiswa yang udah akhirnya masuk diterima outline-nya dan sedang mengerjakan skripsi. Itu akhirnya ada beberapa juga yang karena kesulitan cari sumber atau nggak bisa menemukan kebaruannya, akhirnya ngikut mengulang skripsinya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman juga melakukan hal yang sama, usahakan untuk tetap melakukan research. Nah, kemudian setelah itu tentunya setelah teman-teman dapat nih topiknya udah matching, topiknya udah sesuai dengan teman-teman, kemudian teman-teman udah punya beberapa list topik, dan kemudian topik-topik tersebut juga udah pas, nggak terlalu jarang, tapi nggak terlalu sering diteliti juga, silahkan buat outline-nya. Gitu. Jangan ditunggu-tunggu. Misalnya udah dapat topiknya, udahlah nanti aja di ujung. Kenapa? Karena menyusun outline ini nggak sesuatu yang mudah gitu loh. Nggak sesuatu yang bisa simsalabim dalam 1 hari selesai. Karena teman-teman perlu menyusunnya dari latar belakang hingga nanti ke ujungnya terkait dengan metode penelitiannya gitu. Jadi ketika teman-teman nunggunya di 1 hari sebelum penyusunan ataupun pengumpulan atau 2 hari sebelum pengumpulan, ya teman-teman akhirnya terketer gitu loh. Dan akhirnya outline-nya nggak maksimal. Itu dia. Nah, jadi itu dia terkait dengan tips-tips untuk memilih topik, ada beberapa, silahkan disesuaikan dengan diri teman-teman. Nah, kemudian nih, ketika udah dapat topik, oke, aku mau buat outline-nya. Kira-kira outline yang baik itu gimana sih? Gitu. Nah, jadi balik lagi disclaimer bahwa mungkin yang aku bakal banyak cerita ini adalah terkait dengan skripsi dalam konteks kuantitatif ya, karena memang major aku di kuantitatif tipe eksperimental. Kalau misalnya untuk kualitatif nanti teman-teman boleh menyesuaikan aja, karena sebenarnya mirip-mirip nih untuk baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, yang pertama itu adalah outline-nya itu harus match antara minat dosen dengan yang kita kirimkan gitu loh. Misalnya dosen A, teman-teman mau ngirim ke dosen A, dia itu topiknya psikologi transpersonal, tapi teman-teman ngirim topiknya itu psikologi forensik, nggak nyambung dong gitu. Nah, pastinya outline teman-teman itu langsung nggak akan diterima gitu. Jadi pastikan teman-teman membaca topik dosen itu dengan benar, teman-teman mengirimkannya pada dosen yang benar pula gitu. Jangan sampai salah kirim dosen gitu. Nah, yang kedua, ini mungkin tadi udah disampaikan juga sama Adel ya di awal pas perkenalan dengan skripsi, bahwa outline yang kita kirimkan itu meskipun dia masih outline itu harus berdasarkan pada problem. Jadi harus ada fenomena ataupun harus ada masalah nih yang ingin diselesaikan dengan melakukan skripsi tersebut. Jangan cuman mencantumkan kenapa kalian mau meneliti apa, cuman mau mencantumkan teorinya apa gitu. Tapi harus ada nih, kenapa sih perlu kita menyelesaikan masalah ini?
Kenapa sih kita perlu membahas ini? Apa fenomenanya? Apa masalahnya? Gitu. Jadi ketika teman-teman udah dapat nih fenomenanya, maka ketika teman-teman menuliskan yang lainnya juga akan lebih enak, karena memang semuanya itu berbasis pada problem. Semuanya akan berbasis pada problem, variabel yang terkait itu apa berbasis pada problem, solusinya apa berbasis pada problem, manfaatnya apa berbasis pada problem. Jadi fokuskan pada problemnya. Tentukan dulu fenomenanya, tentukan dulu problemnya, baru kita lanjutkan outline-nya. Memang ini merupakan salah satu tahap yang sulit ya. Banyak juga deskripsi akhirnya sulit untuk menentukan fenomenanya apa, tapi ya teman-teman boleh nih untuk udah mulai research dan lain sebagainya. Nah, kemudian rules. Jadi sesuai dengan aturan yang diminta. Seperti yang tadi aku sebutkan juga, kalau misalnya ada ternyata beberapa aturan yang ternyata enggak teman-teman lakuin, misalnya enggak ngirimkan KHS atau KHS-nya enggak lengkap, ya itu akhirnya nanti bakal jadi pending. Teman-teman lama nih jadi progresnya karena harus koordinasi dengan dosen ini, harus koordinasi ini lagi. Jadi pastikan teman-teman mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian concise. Jadi kalau misalnya di tahun kami itu skripsi outline itu terbatas, itu hanya sekitar 3 halaman, nggak lebih. Gitu. Jadi dan yang dicantumkan itu kan cukup banyak ya, mulai dari latar belakang hingga kepada metode penelitiannya itu gimana. Jadi kita harus bisa membuat suatu outline yang lengkap namun lugas. Makanya di awal aku bilang kalau misalnya untuk mencantumkan di outline itu cantumkanlah hal-hal yang penting aja. Gitu. Jangan cantumkan sesuatu yang sebenarnya itu nanti dicantumkan di proposal gitu. Untuk data-data pelengkap itu nanti usahakan cantumkan di proposal. Yang dimasukkan di dalam outline itu data-data intinya aja, khususnya terkait dengan fenomenanya apa, kemudian teori yang digunakan apa, terus sebenarnya cara menyelesaikannya itu gimana. Gitu. Jadi usahakan selengkap mungkin, tapi tetap lugas, jangan sampai melebihi dari batas yang ada. Gitu. Kemudian sistematis. Nah ini juga merupakan salah satu yang membuat outline kita ini bisa diterima. Nanti kalau misalnya untuk sistematis, aku akan menjelaskan lebih lanjut, karena menurut aku ini suatu hal yang cukup penting. Nanti aku akan lanjut di slide berikutnya. Kemudian methods. Nah, pastikan metode yang teman-teman buat itu sesuai dengan penelitiannya. Misalnya teman-teman ini mau membuat penelitian yang eksperimental. Oke. Maka dari itu untuk metode penelitiannya harus sesuai dengan kajian-kajian eksperimental. Jangan misalnya teman-teman mau melakukan eksperimental, tapi nanti analisis datanya teman-teman hanya menggunakan korelasional, hanya menggunakan Pearson gitu. Itu kan nggak cocok ya, karena kan kita eksperimental, kita harus mengetahui nih apakah terjadi perbedaan sebelum dan sesudah atau tidak ada. Nah, ketika hanya dilakukan korelasional ya nggak cocok gitu kan. Atau teman-teman melakukan penelitian korelasional, tapi teman-teman malah melakukan perlakuan gitu. Teman-teman malah memberikan suatu treatment, itu kan nggak cocok. Jadi pastikan kalau misalnya metode yang teman-teman gunakan itu sesuai dengan apa yang teman-teman ingin teliti. Nah, yang terakhir, scientific. Gunakan aturan ilmiah yang berlaku, misalnya sitasi, kemudian daftar pustaka. Untuk beberapa dosen yang pakem terkait dengan penelitian yang saintifik, yang benar-benar kayak sangat memperhatikan hal tersebut, ini bisa aja mempengaruhi teman-teman diterima atau tidak. Misalnya ternyata sitasi teman-teman nggak sesuai dengan APA, ya pastinya dia melihat, oh ini nggak cocok, terbuang nih outline teman-teman. Atau daftar pustaka teman-teman nggak sesuai dengan APA, ya udah dia merasa nggak cocok akhirnya dibuang gitu. Jangan sampai gara-gara kesalahan yang sederhana, bukan sebenarnya nggak sederhana juga, mungkin kesalahan yang kecil kali kita bilang, kesalahan yang kecil teman-teman malah nggak diterima nih outline-nya, gara-gara mungkin hanya satu citasi yang salah ataupun gara-gara daftar pustakanya nggak sesuai, teman-teman nggak diterima nih outline-nya. Oleh karena itu perlu untuk membaca lagi outline teman-teman, dan tentunya untuk membuat outline itu jangan sampai di waktu-waktu yang mepet gitu, karena kita perlu mereview terus. Nah, kemudian aku akan menjelaskan terkait dengan outline yang sistematis itu gimana. Nah, jadi ada 3 poin yang mungkin aku perlu garis bawahi terkait dengan outline yang sistematis. Jadi outline yang sistematis itu akan membuat skripsi kita ataupun outline itu, teman-teman, mudah untuk dipahami. Gitu. Ya, yang pertama itu adalah adanya kesinambungan antar kalimat dan antar paragraf. Gitu. Jadi ketika teman-teman membuat outline, jangan sampai terjadi yang namanya loncat. Gitu loh. Misalnya teman-teman lagi ngebahas A, tapi tiba-tiba teman-teman ngebahas B, tapi nanti kemudian teman-teman bahas lagi C, teman-teman balik lagi bahas A. Gitu. Jadi tentukan untuk membuat outline ini harus berkesinambungan. Jangan lompat-lompatan bahasannya gitu loh. Dan kemudian untuk membuatnya juga teman-teman harus melihat adanya keterkaitan antara kalimat dan juga antar paragraf. Jangan
antar paragraf itu lepas. Gitu. Misalnya teman-teman ngebahas di A, tapi ketika teman-teman ngebahas paragraf berikutnya, ngebahas terkait B, itu nggak ada hubungannya dengan si A. Gitu. Nanti teman-teman bisa lihat nanti aku bakal breakdown outline aku, nanti teman-teman bisa lihat contohnya itu gimana. Nah, kemudian yang kedua itu adalah adanya keruntutan cerita. Atau mungkin kalau misalnya dalam metode kuanti, teman-teman udah pernah dengar ya, segitiga terbalik. Gitu. Jadi ketika kita menulis outline, itu usahakan bentuknya itu segitiga terbalik. Jadi dia dari permasalahan yang besar, kemudian mengecil, akhirnya sampai kepada spesifik. Gitu. Jangan permasalahan yang besar, kemudian kecil, kemudian besar lagi, kemudian kecil lagi, itu jelek. Gitu. Nggak akan mudah untuk dipahami. Gitu. Jadi usahakan cerita teman-teman itu segitiga terbalik, dari yang besar kemudian ke yang kecil. Gitu. Itu akan lebih enjoy, akan lebih enak untuk dibaca. Nah, yang terakhir, pastikan tiap satu kalimat ataupun tiap paragraf itu hanya memiliki satu inti. Gitu. Saya teman-teman di paragraf ini ngebahas terkait dengan teori A. Gitu. Nah, jangan sampai teman-teman mencantumkan kajian terkait dengan teori B di dalam paragraf tersebut. Itu udah jadi berubah menjadi dua inti. Itu hal tersebut juga akan membuat outline teman-teman akan sulit untuk dipahami. Nah, jadi gitu, untuk membuat outline yang sistematis harus ada kesinambungan antara kalimat dan paragrafnya, kemudian ceritanya harus runtut, segitiga terbalik, dan juga pastikan untuk tiap kalimat ataupun tiap paragrafnya itu hanya memiliki satu inti. Oke, nah berikutnya kita bahas terkait dengan outline aku. Jadi mungkin kalau misalnya tadi teman-teman cuma mendengarkan, mungkin agak sedikit abstrak ya. Nah, kita akan lebih enjoy kalau misalnya kita melihat langsung gimana sih terkait dengan apa yang aku bahas tadi. Nah, bentar ya, aku stop dulu. Nah, ini dia adalah outline yang aku buat tahun lalu. Jadi outline ini, balik lagi aku bilang, outline ini berbeda dengan skripsi aku akhirnya. Nah, jadi untuk outline aku buat ini, untuk judulnya. Nah, ini dia trik yang mungkin udah turun-temurun ya, disampaikan mungkin oleh dosen kita dan dosen pembimbing aku, yaitu Kak Suri. Kalau misalnya teman-teman mau buat suatu bahasan ilmiah yang enak untuk dibaca, kemudian yang dia runtut segitiga terbalik, itu mulai dari belakang judul. Makanya mungkin untuk teman-teman, kalau misalnya dibilang judul atau isi duluan penting, kalau menurutku judul itu penting untuk duluan, karena itu bisa menjadi pedoman kita untuk membuat outline-nya gitu. Jadi kita nggak akan bingung nih, kita mau buatnya dari mana nih. Ketika kita udah punya judul, itu kita udah bisa buat kerangkanya. Dan balik lagi, judul ini juga nanti akhirnya dapat disesuaikan kok. Jadi jangan ragu untuk membuat judul dahulu, karena ini bisa menjadi panduan kita untuk membuat outline. Jadi mulainya dari belakang. Jadi misalnya kayak ini kan, efektivitas bla 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 di masa pandemi COVID-19. Boleh dipenggal-penggal. Jadi kita mulainya dari di masa pandemi dulu. Kita ceritakan dulu terkait dengan masa pandemi. Masa pandemi itu apa sih yang terjadi? Kemudian apa masalah yang terjadi? Itu kan besar tuh. Sangat pandemi itu kan besar. Kajiannya luas. Baru masuk nih kepada mahasiswa Fakultas Psikologi USU tahun pertama. Nah, itu kan udah mengecil tuh ya. Udah mulai kita membahas kepada si mahasiswanya. Itu udah mengecil kita. Jadi usahakan yang besar dulu, kemudian yang kecil. Nah, untuk yang bagian yang ini, mungkin lebih ke arah kepada, kalau misalnya teman-teman ingat, mungkin ini lebih ke arah sampelnya, kalau pada sampel dan populasi, ini usahakan udah menunjukkan fenomena ataupun problem. Gitu. Jadi ketika teman-teman ngebahas sampel ataupun populasinya, usahakan udah menunjukkan problemnya. Problem yang terjadi pada sampel ataupun populasi ini apa sih sebenarnya? Gitu. Apa yang terjadi pada sampel ataupun fenomena ataupun pada populasi ini? Gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman udah bahas nih terkait dengan sampel ataupun fenomenanya, baru deh mulai bahas kepada salah satu variabelnya. Kalau misalnya untuk penelitian eksperimen, biasanya yang dibahas duluan itu adalah variabel dependennya. Jadi variabel yang tergantungnya dulu, baru nanti variabel bebas. Kalau misalnya untuk penelitian yang variabelnya korelasional, itu kalian mau melihatnya dari mana? Karena kalau misalnya penelitian korelasional itu kan bukan kausalitas ya, jadi itu interchangeable antara variabel satu dengan variabel yang kedua. Jadi kalian mau melihat variabelnya itu dari variabel yang mana? Misalnya teman-teman mau melihat hubungan antara motivasi belajar dengan iklim sekolah gitu. Teman-teman bisa melihatnya dari iklim sekolah dulu atau melihatnya dari motivasi belajar. Karena balik lagi keduanya itu interchangeable, bisa dibolak-balik.
Tapi kalau misalnya untuk penelitian eksperimental, usahakan mulai dari variabel dependennya dulu. Gitu. Nah, untuk yang di latar belakang, biasanya kalau misalnya untuk mencantumkannya itu terkait dengan definisinya aja. Definisi, karena ini di outline ya, jadi nggak usah terlalu banyak terkait dengan definisi, kemudian boleh nih dicantumin terkait dengan penelitian-penelitian terdahulunya ataupun berbagai dampak-dampaknya untuk eksperimen ya. Mungkin aku jelaskannya lebih nuansanya terkait eksperimen karena balik lagi ini outline aku eksperimen. Nah, kemudian setelah teman-teman menunjukkan nih variabel yang pertama ataupun variabel dependent, mungkin yang penting untuk penelitian eksperimental itu adalah faktor gitu. Jadi untuk menghubungkan antara variabel dependent dengan variabel independen itu adalah melalui faktor gitu loh. Jadi menunjukkan nih kalau misalnya variabel independen kita ini merupakan faktor dari variabel dependent kita. Itu untuk penelitian eksperimental. Kalau misalnya untuk penelitian korelasional, karena balik lagi ini bukan kausalitas, maka aku lebih senang menyebutnya itu variabel yang berkaitan. Gitu. Jadi ada kaitan antara variabel A dengan variabel B. Gitu. Teman-teman boleh cantumkan kaitan-kaitan variabelnya sebagai penghubung antara variabel yang pertama dengan variabel yang kedua tadi. Nah, setelah itu baru deh teman-teman jelasin terkait dengan variabel yang kedua. Yaitu kalau misalnya untuk variabel untuk penelitian eksperimental itu variabel independennya, kalau misalnya untuk variabel untuk penelitian korelasional itu variabel kedua. Kalau misalnya untuk penelitian deskriptif ya nggak perlu karena kan ya variabel maksudnya yang dijelaskan juga cuma satu variabel biasanya untuk variabel deskriptif. Ataupun kalau misalnya memang mau menjabarkan dua variabel ya udah boleh nanti akhirnya dibuat variabel kedua. Nah, yang tak kalah penting untuk dimasukkan adalah penelitian terdahulu. Kita jangan lupa untuk mencantumkan penelitian terdahulu di di outline teman-teman. Cukup satu paragraf aja, tapi dia lebih kepada rangkumannya gitu. Jangan nggak perlu misalnya sampai kepada nilai-nilai statistiknya, nggak perlu. Lebih kepada langsung aja kepada tujuannya. Misalnya nih, atlet tunadaksa sosial support berkorelasi positif secara signifikan dengan hardiness. Gitu. Jadi cukup kepada kesimpulannya aja gitu, hasil akhir dari penelitiannya. Nah, terakhir, sisakan satu paragraf itu untuk memberikan summary. Summary terkait dengan apa sih yang teman-teman ingin teliti sebenarnya. Karena mungkin aja ya, karena outline yang masuk banyak, dosen itu nggak membaca maksudnya secara detail gitu. Jadi mungkin dosen cuma membaca di ujungnya aja. Nah, ketika teman-teman nggak punya summary, dosen bingung dong kalau misalnya cuma membaca penelitian terdahulu aja gitu. Nah, ketika teman-teman udah punya summary, ya udah dosen ketika cuma membaca akhir dari latar belakang teman-teman juga udah tahu nih teman-teman mau meneliti apa sebenarnya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan summary terkait dengan penelitian apa yang mau teman-teman lakukan. Nah, mungkin balik lagi ke atas sedikit. Nah, mungkin satu hal yang mungkin membuat tadi teman-teman bingung adalah terkait dengan kesinambungan antara paragraf. Nah, salah satu cara yang mudah untuk membuat kesinambungan antara paragraf adalah melihat pada kalimat terakhir di paragraf awal dengan kalimat pertama. Nah, usahakan di kalimat pertama ini mencantumkan satu kata ataupun mencantumkan satu keadaan yang terkait dengan kalimat terakhir di paragraf sebelumnya. Misalnya nih, kalimat terakhir ini adalah salah satu bidang kehidupan yang terpengaruh adalah pendidikan. Nah, teman-teman di awal bisa buat pandemi yang terjadi membuat banyak perubahan dalam proses pendidikan. Gitu. Jadi sedikit mengulang dari paragraf sebelumnya. Gitu. Tapi teman-teman juga bisa membuatnya itu menjadi kalimat ganti gitu. Misalnya nih, keadaan ketidakpastian ini tentunya merupakan keadaan yang stressful pada pelajar di Indonesia bla bla bla. Nah, teman-teman bisa ganti jadi ketidakpastian di masa pandemi ini. Nah, mungkin ini nggak terlalu nampak ya, tapi teman-teman bisa ganti keadaan sebelumnya itu menggunakan kalimat ganti. Misalnya pakai kata ini, menggunakan kalimat itu atau kalimat tersebut. Jadi antara paragraf 1 dan paragraf sebelumnya itu nampak nih ada kesinambungan cerita. Jadi nggak saling lepas nih cerita antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Gitu. Dan ini juga yang sering terjadi pada teman-teman yang udah melakukan skripsi, ada banyak ceritanya itu nggak nyambung, lompat gitu loh. Saya ketika bahas A, tiba-tiba udah bahas B. Nggak ada kesinambungan antar ceritanya. Jadi usahakan ada kesinambungan antara paragraf 1 dengan paragraf 2. Cara gampangnya gitu tadi. Jadi ada satu kalimat yang diulang, satu kata yang diulang, atau mungkin satu frasa yang diulang, atau kemudian teman-teman bisa menggunakan kalimat ganti seperti ini, itu, tersebut. Gitu. Nah, kemudian lanjut. Tadi kan untuk latar belakang seperti itu.
teman-teman tentunya perlu membuat untuk ada masalahnya, kemudian di akhir nanti jangan lupa untuk mencantumkan summary. Kalau misalnya untuk tujuan penelitian, bisa lah ya. Yang kedua itulah teori. Nah, teori yang digunakan karena balik lagi ini terbatas, cukup definisi dan aspeknya aja. Jadi nggak perlu yang banyak banget. Kayak misalnya nanti ada beberapa skripsi yang buat sampai kepada ciri-ciri, kemudian yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk di outline cukup di definisi dan aspek aja gitu. Kalaupun memang ingin menambahkan satu hal yang penting itu adalah faktor. Tapi biasanya faktor juga ditambahkan nanti di proposal ataupun deskripsi teman-teman. Nah, itu untuk teori. Kemudian identifikasi variabel, tentunya kalau misalnya untuk variabel eksperimental itu dependent sama dependent. Kalau misalnya untuk korelasional, ada yang menyebutkannya independen-dependen, ada yang menyebutkannya variabel 1 dan 2, ada juga sebutan yang lain, aku juga agak lupa. Teman-teman nanti sesuaikan aja. Gitu. Kalau misalnya teman-teman punya satu variabel lagi, variabel moderator misalnya, silahkan teman-teman cantumkan variabel moderator. Kemudian rencana alat ukur. Rencana alat ukur ini teman-teman boleh buat, atau teman-teman mau buat alat ukur sendiri, atau teman-teman mau adaptasi dari alat ukur yang udah ada sebelumnya. Jadi memang teman-teman udah perlu coba cek juga nih, kira-kira terkait variabel kita, apakah ada alat ukur yang udah ada, atau kira-kira ini perlu nih buat alat ukur yang baru. Itu dicantumkan di outline. Tentunya ini balik lagi bisa berubah nanti di skripsi ataupun proposal. Kemudian untuk metode penelitian, ini juga berkaitan sama yang sebelumnya aku sebutkan terkait dengan ciri-ciri outline yang baik adalah sesuai dengan model penelitian yang akan kita gunakan. Karena aku menggunakan penelitian eksperimental, maka aku menjelaskan terkait dengan tipe eksperimennya, kemudian caranya. Cara untuk mengukurnya, yaitu melalui hasil pretest dan post-test dibandingkan dengan bla bla bla. Kalau misalnya teman-teman melakukan penelitian korelasional, ya nggak seperti ini. Gitu. Teman-teman perlu mencatatkan bagaimana penelitian eksperimental itu berjalan, atau penelitian deskripsi itu berjalan. Dan begitu juga untuk penelitian kualitatif, di mana penelitian itu berjalan, teman-teman perlu mencantumkannya sesuai dengan metode penelitian yang teman-teman gunakan. Jangan sampai teman-teman salah metode gitu. Penelitian eksperimental, tapi teman-teman menggunakannya model korelasional. Nah, kemudian sampel penelitian yang digunakan, ini dia untuk kriteria populasinya, kemudian untuk sampelnya sendiri ya teman-teman boleh, untuk sementara mungkin teman-teman boleh cantumkan aja kira-kira berapa sampel yang teman-teman rasa cocok, baik itu untuk eksperimen ataupun untuk korelasional. Jadi gitu untuk outline, mungkin teman-teman sedikit breakdown dari outline aku, memang sangat bernafaskan eksperimental, tapi teman-teman nanti boleh sesuaikan dengan metode penelitian teman-teman yang teman-teman inginkan. Untuk latar belakang sebenarnya mirip ya, untuk semua penelitian itu bakal sama, dan menurut aku ini yang paling penting. Jadi teman-teman boleh luangkan waktu yang cukup banyak ya untuk membuat latar belakang ini, sehingga latar belakangnya itu ada masalahnya, kemudian dampak solusinya itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja terkait dengan breakdown dari outline aku, dan dengan berakhirnya breakdown dari outline aku, maka berakhir pula pemaparan aku terkait dengan outline skripsi hari ini. Jadi, gimana teman-teman setelah mendengarkan pemaparan dari aku, boleh dong untuk kali ini teman-teman jawab nih, kira-kira setelah mendengar pemaparan, apakah skripsi itu malah menjadi semakin sulit, atau skripsi itu malah menjadi dalam tanda kutip mudah. Boleh dong teman-teman jawab, apakah jawabannya apakah skripsi itu mudah ataupun jadi sulit. Oke, insya Allah semakin mudah. Oke. Teman-teman yang lain, kalau misalnya ada susah juga ya, tapi lumayan lah ya. Memang benar, terlalu memang skripsi ini susah, tapi nanti ketika teman-teman udah berhasil nih menyelesaikannya, itu akan menjadi suatu kayak pencapaian gitu loh. Kayak teman-teman, wah aku bisa nih buat penelitian seperti ini, wah keren banget gini, aku bisa melakukan ini. Jadi memang susah, tapi teman-teman nanti hasilnya juga akan lebih memuaskan. Kalau misalnya gampang ya nggak terasa nih achievement-nya gitu. Jadi meskipun susah, teman-teman pasti bisa. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Silahkan teman-teman kalau misalnya mau nanya terkait, apakah itu terkait dengan skripsinya, atau terkait dengan prosesnya, atau teman-teman mau nanya terkait dengan penelitian payung, ataupun apapun itu, silahkan ditanyakan. Oke, aku kembalikan kepada Adel. Terima kasih. Baik, nah terima kasih atas pemaparannya Bang Miki. Beda sekali ya ketika kita mendapatkan pemaparan dari orang memang
kompeten di bidangnya. Karena walaupun meskipun hari ini kita dalam metode yang sharing doang, tapi apa yang disampaikan sama Bang Miki itu benar-benar menggambarkan apa yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Tadi seperti yang udah ditanyakan Bang Miki, kira-kira skripsi ini susah atau enggak ya? Mungkin teman-teman juga tetap merasa kesusahan punya pertanyaannya, jadi tetap boleh ditanyakan ke Bang Miki sekarang. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh drop pertanyaannya di kolom chat atau bisa unmute langsung untuk melakukan sesi tanya jawab dengan Bang Miki. Saya persilahkan. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan dari Nurjana. Saya bacakan pertanyaannya Bang Miki. Nah, jadi pertanyaannya, izin bertanya Bang Miki, terkait subjek penelitian untuk penelitian eksperimen, penelitian kuanti, penelitian psikometri itu minimal berapa ya Bang? Mungkin Bang Miki boleh saya persilakan untuk menjawab. Oke, sip. Berarti ini udah lebih ke arah menjurus kepada penelitian skripsinya langsung ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan subjek penelitian untuk baik itu eksperimen ataupun kuanti dan mungkin psikometri ya memang untuk ketiganya ini sebenarnya ada perbedaan ya, ada beberapa perbedaan. Yang pertama untuk eksperimen. Untuk eksperimen ini sebenarnya kalau bisa ya sebenarnya sebanyak-banyaknya, khususnya untuk eksperimen ya, karena kita benar-benar melihat, tapi balik lagi disesuaikan dengan kriterianya, karena kriteria dalam eksperimen ini biasanya sempit gitu loh. Jadi memang kita bisa dapatkan sebanyak-banyaknya, tapi karena dia kriterianya sempit, jadi kita cuma dapat sedikit. Maka dari itu untuk penelitian eksperimen sebenarnya sampel yang kecil itu juga udah cukup. Kayak misalnya aku menggunakan sampel itu sebanyak 10 orang. Jadi 5 orang untuk kelompok eksperimen ataupun 5 untuk kelompok kontrol. Itu juga terkait dengan accessible pada penelitian eksperimen. Nanti teman-teman boleh cek terkait dengan accessibility pada penelitian eksperimen gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk penelitian eksperimen memang diusahakan, sebenarnya semua penelitian sama, diusahakan sebanyak-banyaknya, tapi kalau misalnya untuk penelitian eksperimen karena balik lagi dia kriteria populasinya itu kecil, maka untuk sampel kecil juga itu sudah diperbolehkan, asalkan memiliki justifikasi yang tepat gitu loh. Jangan sampai misalnya eksperimennya itu nggak terlalu sempit nih sampelnya, teman-teman malah ngambil populasi yang kecil gitu. Nah, itu bakal menjadi pertanyaan. Tetapi ketika memang dia udah sempit dan dia juga teman-teman akhirnya ngambil sampel kecil, ya udah itu nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk tapi balik lagi ya, kan nanti cek dulu. Nah, kemudian untuk penelitian kuanti, mungkin ini kalau misalnya untuk secara garis besar ya, untuk secara keseluruhan, dia nanti ada beberapa tipe rumusan sampelnya gitu. Nanti ada beberapa rumus-rumus sampel yang teman-teman bisa pakai, khususnya itu untuk penelitian-penelitian yang korelasional itu biasanya akan menggunakan beberapa rumus sampel. Nah, aku juga kurang tahu ya terkait dengan untuk rumusan-rumusan sampelnya, tapi biasanya akhirnya akan menjadi cukup banyak gitu loh. Kalau misalnya untuk penelitian korelasional itu bisa mencapai ada yang sampai 200, kemudian ada yang sampai di atas 100 lah gitu kalau misalnya untuk penelitian kuanti. Tapi balik lagi kepada rumusan sampel yang digunakan. Nah, kemudian untuk penelitian psikometri. Untuk penelitian psikometri mungkin ada dua kali ya. Pertama itu untuk tryout sama untuk nanti untuk alat ukurnya sendiri. Ini kebetulan aku tahu karena penelitian aku juga sebenarnya penelitian payung kami ini sebenarnya ada dua penelitian gitu ya. Penelitian itu konstruksi alat ukur yang benar-benar alat ukur, kemudian juga akhirnya jadi ke penelitian eksperimental. Jadi untuk psikometri itu ada dua. Yang pertama itu untuk tryout. Untuk tryout itu minimal 60 ya. 60 kalau misalnya kita melihat dari buku Aswar, tapi kami menggunakan pendapatnya ada satu tokoh aku lupa. Jadi dia itu bilang kalau misalnya untuk uji cobanya itu merupakan 5 sampai 6 kali dari total itemnya. Misalnya nih, total item teman-teman itu ada 100, misalnya untuk yang diuji cobakan ya, untuk yang diuji cobakan ada 100. Ada 100 item. Nah, teman-teman perlu memiliki 500 sampel nih untuk di tryout-kan. Nah, itu juga yang terjadi pada penelitian payung aku. Jadi, item awal kami itu ada sebanyak 90, dan karena kami benar-benar kayak buat alat ukurnya, maka kami menggunakan pendapat tersebut, dan minimal sampel yang perlu dicari itu ada sebanyak 450 sampel. Gitu. Jadi memang untuk penelitian psikometri itu balik lagi ya kepada tujuan si alat ukurnya. Kalau misalnya memang kita mau membuat alat ukur yang benar-benar valid dan reliabilitasnya benar-benar teruji, maka kita perlu memiliki banyak sampel untuk alat ukurnya. Tapi ketika memang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip
konteksnya ini memang hanya untuk penelitian kita, bisa menggunakan pendapat Aswar di mana untuk uji coba itu sebanyak 60 aja. Nah, kemudian untuk penelitian aslinya, balik lagi kepada yang tadi, balik lagi kepada yang sebelumnya, itu nanti sesuai dengan rumusan sampel yang digunakan. Nanti ada rumusan sampel yang berbeda, tentu hasilnya itu berbeda. Dan balik lagi jumlahnya itu bakal banyak. Ada sekitar 100-an lebih palingan tiap minimalnya gitu. Jadi itu sih memang kalau misalnya salah satu tantangan di penelitian kuanti itu adalah menemukan sampel. Karena sampel dalam kuanti itu cukup banyak, apalagi itu untuk yang kuanti general ya. Kalau misalnya untuk eksperimen nggak apa-apa lah untuk sampel kecil. Dan balik lagi untuk penentuan sampel ini kembali lagi didiskusikan pada dosen gitu. Karena nanti ada dosen juga yang memang kita udah punya rumusan, tapi dia pengen ada ditambahkan sedikit atau dikurangi sedikit gitu. Jadi memang kita berjalan bersama dosen pembimbing gitu. Jangan sampai kita lepas dari dosen pembimbing akhirnya malah jadi fatal gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan terkait dengan sampel subjek penelitian. Semoga menjawab ya, Angel. Oke, baik, terima kasih Bang Miki. Benar-benar menjelaskan pertanyaan dari Angel tadi ya. Nah, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya kepada Bang Miki, karena tadi teman-teman bisa lihat kan bagaimana cara Bang Miki menjawab, benar-benar dikasih insight, tapi kita juga dikasih nih pemaparan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab. Jadi mungkin teman-teman boleh ditanyakan lagi kepada Bang Miki, karena kita di sini sharing nih, kita mau mengulik ilmu dari Bang Miki. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Saya bacakan ya, Bang. Selamat siang, Bang. Izin bertanya, mengenai cara menentukan topik tadi, Abang katakan kita harus menyesuaikan pada diri kita. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana cara kita mengetahui atau menentukan bahwa topik itu nantinya sesuai dengan diri kita? Terima kasih sebelumnya, Bang. Mungkin Bang Miki boleh dipersilakan untuk menjawab. Ini merupakan pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan sejuta umat kali ya, karena memang menentukan topik yang sesuai dengan diri kita itu memang sangat sulit, aku bisa bilang itu sangat sulit, karena memang itu perlu perjalanan yang panjang, makanya skripsi juga dikasih di akhir kali ya, karena memang kita udah menjalani berbagai topik-topik psikologi. Jadi cara yang pertama itu adalah refleksi. Nah, teman-teman bisa memang makanya aku bilang kalau misalnya untuk menyusun skripsi jangan menyusun outline itu jangan sampai di ujung deadline gitu. Jangan sampai di ujung deadline, tapi usahakan secepat mungkin gitu. Karena kita pertama itu untuk menentukan topik yang sesuai dengan diri kita tuh refleksi gitu. Kita mikirkan lagi selama 6 semester ke belakang ini, topik-topik yang kita senangi dalam pelajaran itu apa ya sih? Topik-topik yang membuat kita pelajaran-pelajaran mungkin mata kuliah yang membuat kita kayak semangat untuk belajarnya. Karena aku tahu teman-teman mungkin ada yang suka misalnya di bidang PIO, tapi teman-teman juga nggak suka di bidang pendidikan, atau sebaliknya, teman-teman suka di bidang pendidikan, atau teman-teman nggak suka di bidang PIO gitu. Jadi yang tahu terkait hal tersebut adalah teman-teman, dan gimana cara mengetahuinya adalah melalui refleksi diri gitu loh. Teman-teman bisa lihat nih, selama 6 semester, kira-kira mata kuliah yang paling membuat aku seneng apa gitu. Kemudian mata kuliah yang membuat aku nggak suka gitu, membuat aku malas hadir itu apa gitu. Nah itu dia salah satu cara yang ya aku akui susah, karena itu memang kita perlu memikirkan dengan matang, tapi hasilnya bahkan bagus gitu. Salah satu cara yang bisa kita lakukan lagi adalah dengan melihat list topik yang ada gitu. Karena kan nanti teman-teman akan mendapatkan list topik dari tiap dosen, dan ya mayoritas akan sesuai dengan topik-topik yang dibawakan oleh dosen tersebut. Nah teman-teman bisa lihat nih topik-topik ketika teman-teman baca kan pasti akan ada yang menarik nih. Wah ini menarik nih kayaknya topik itu. Nah teman-teman lakukanlah yang namanya research tadi. Ketika teman-teman lakukan riset, teman-teman tahu dong, oh ternyata topik ini bahas ini, oh ternyata topik ini bahas ini, oh ternyata nggak suka nih terlalu misalnya terlalu industri atau terlalu pendidikan atau terlalu klinis, nggak suka gitu. Nah itu dia tadi. Jadi setelah melakukan refleksi, teman-teman bisa melakukan research terkait dengan topik-topik yang udah ada. Ketika teman-teman udah merasa klop nih dengan topik yang tersebut, baru nih teman-teman tahu kalau misalnya topik tersebut merupakan topik yang sesuai dengan diri kita. Gitu. Apakah bisa berubah? Ya bisa berubah di tengah perjalanan. Gitu. Kenapa? Karena kita mendapatkan pengalaman yang baru gitu. Kayak ya namanya psikologi kan. Ketika kita mendapatkan pengalaman yang baru, mungkin aja topik yang kita senangi itu berubah. Tapi pastinya nggak akan jauh-jauh dari situ. Kita punya satu kayak core gitu loh. Misalnya teman-teman minatnya memang di pendidikan, ya pasti topik yang teman-teman senangi nggak akan jauh-jauh dari pendidikan. Gitu. Jadi mungkin cara yang bisa dilakukan tadi refleksi diri ya, refleksi diri sama ya udah lakukan riset terkait dengan topik-topik yang ada teman-teman yang menurut teman-teman menarik. Dan itu akan membantu untuk teman-teman menemukan mana nih topik yang sesuai dengan diri teman-teman. Mungkin itu aja sih, semoga menjawab ya. Audi.
Oke, jadi seperti yang sudah dipaparkan sama Bang Miki tadi, kita tahu bahwa skripsi ini bukan cuma kita mencari sesuatu, tapi kita juga merefleksikan nih, kira-kira kita sukanya di bagian apa. Karena kayak tadi kalau bisa aku kaitkan dengan apa yang sudah disampaikan Bang Miki, ketika kita sudah merefleksikan materi apa nih yang kita suka, kita juga bakalan lebih enjoy nih kita searching-nya gitu. Karena kan skripsi ini juga merupakan perjalanan yang panjang gitu. Kalau misalnya tiba-tiba kita kesulitan atau kita stuck, itu kan juga berdampak dengan durasi kita menulis skripsi gitu. Jadi mungkin karena ini kita masih punya beberapa waktu lagi untuk sebelum kita mengumpulkan outline, teman-teman mungkin boleh nih kira-kira merefleksikan selama 6 semester ini kira-kira aku sukanya di bagian apa ya? Aku bisanya di bagian apa ya gitu. Dan juga kita bisa sesuaikan dengan yang tadi Bang Miki bilang, ya kita harus sesuaikan dengan penelitian terdahulu, jangan sampai terlalu susah atau jangan sampai terlalu umum sampai kita nggak tahu harus memperbarui di bagian mana gitu. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang masih ingin bertanya nih kepada Bang Miki, karena kayaknya dari tadi aku melihat excitement dari teman-teman kayaknya selalu hadir nih pertanyaan-pertanyaan kepada Bang Miki. Oke, ada lagi nih satu lagi pertanyaan kepada Bang Miki. Saya bacakan lagi ya Bang Miki pertanyaannya. Selamat siang Bang Miki, perkenalkan saya Melanie Sinaga, izin bertanya Bang. Maaf jika agak melenceng dari topik. Jadi saya pernah dengar kalau syarat seperti hadir dalam sempro beberapa kali untuk bisa sidang. Apakah itu memang wajib atau bagaimana ya Bang? Kemudian ada syarat lainnya untuk bisa mengerjakan skripsi atau tidak? Terima kasih Bang. Mungkin Bang Miki boleh dijawab nih pertanyaannya, karena aku juga lumayan penasaran nih dengan pertanyaan-pertanyaan ini, karena kan seperti yang kita lihat kalau misalnya memang sebelum sempro itu kita harus mengumpulkan, kan kita bisa menyicil dari sekarang nih. Mungkin Bang Miki boleh dijawab sekaligus pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ada syarat lainnya mengenai yang harus diajukan sebelum kita sempro dan skripsi. Oke, jadi ini berarti terkait dengan teknis untuk nantinya ya, keberjalanan si skripsinya. Oke, jadi pernah dengar ada syarat seperti hadir dalam beberapa sempro untuk bisa sidang. Oke, jadi mungkin bukan untuk bisa sidang, tapi untuk bisa seminar proposal kitanya. Jadi kan tadi untuk keberjalanannya pertama kita buat outline, kemudian setelah diterima kita buat proposal. Nah, setelah itu kita akan presentasikan nih proposal kita kepada para dosen penguji dan juga pada beberapa hadirin. Hadirin yang hadir itu adalah mahasiswa kita. Nah, setelah proposal kita diterima, baru deh kita melanjutkan buat skripsinya, melakukan penelitian, dan akhirnya kita melakukan sidang skripsi. Nah, jadi untuk yang syarat minimal hadir itu adalah untuk sempro. Jadi sebelum kita sempro, kita minimal hadir itu kalau nggak salah 10 kali sempro orang. Misalnya kita hadir ke sempro Adel, atau kita hadir kepada sempro Mahiro atau Rahma, dan sampai 10 orang gitu. Nah, ketika kita udah 10 orang, baru deh kita udah bisa lanjut untuk melakukan sidang seminar proposal gitu. Kalau misalnya untuk sidang skripsi sendiri itu nggak ada minimal. Nggak ada minimal, kita udah hadir sempro orang gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya kita nggak mau nonton sempro orang lagi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk seminar proposal, kita minimal udah hadir 10 seminar proposal orang lain gitu. Kemudian beberapa yang lainnya itu syarat pendaftarannya itu untuk seminar proposal sebenarnya nanti itu sesuai dengan keberjalanan skripsi kita ya. Misalnya kayak nanti akan ada minimal bimbingan itu berapa kali, kemudian nanti ada draft skripsinya tentunya, kemudian hal-hal administratif lainnya yang sebenarnya nanti akan muncul pada saat kita udah terima nih outline kita. Kalau misalnya untuk sidang, sebenarnya kalau misalnya untuk sidang ini yang akan banyak, jadi mungkin 2 hal yang paling penting kali ya. Sebenarnya sisanya itu kayak administratif aja. Nah, jadi yang paling penting untuk sidang nanti yang teman-teman sebenarnya udah boleh persiapkan ya dari sekarang, atau lebih tepatnya simpan dari sekarang. Yang pertama itu adalah KHS. KHS kembali lagi diperlukan untuk sidang. Itu mulai dari semester 1 sampai kepada semester 7. Gitu. Kalau misalnya teman-teman sidang nanti di semester 8. Atau kalau misalnya teman-teman puji Tuhannya dapat di semester 7, ya udah KHS semester 1 sampai kepada semester 6. Gitu. Tapi nanti dikoordinasikan untuk semester 7-nya. Nah, kemudian salah satu yang penting juga adalah billing statement, yaitu bukti pembayaran. Itu juga diminta nanti untuk pendaftaran sidang. Jadi itu mulai dari billing statement semester 1 sampai kepada semester terakhir gitu. Jadi 2 hal ini merupakan menurut aku paling penting, itu udah boleh disimpan, dijaga baik-baik jangan sampai hilang. Karena penyusunannya pembuatannya kembali itu sekarang udah susah gitu loh. Kalau misalnya pada tahun kami kemarin itu kita melaporkan kepada akademi kemudian dilanjutkan. Tapi kemarin aku lihat di Facebook juga kalau sekarang ketika kehilangan KHS itu udah harus buat laporan polisi gitu. Jadi itu udah lebih susah lagi
kalau misalnya teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman udah punya tanggal nih, mau seminar proposal ataupun mau sidang skripsi, tapi ternyata akhirnya KHS teman-teman nggak lengkap, akhirnya jadi diundur nih. Gitu. Jadi berkas-berkas administratif itu jangan lupa untuk disimpan. Wajib atau tidak wajib. Gitu. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di apakah itu di website ataupun nanti teman-teman boleh diskusi juga dengan teman-teman yang lain. Yang lainnya palingan terkait dengan KRS, kemudian terkait dengan transkrip nilai, itu juga dicantum. Kemudian ada syarat lainnya untuk bisa mengerjakan skripsi, ya itu aja sih tadi terkait dengan outline teman-teman. Kemudian minimal SKS. Minimal SKS-nya itu tadi 110. Jadi teman-teman minimal udah 110 untuk bisa melanjutkan kepada skripsi. Nanti teman-teman, itu peraturan yang lalu ya, teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan peraturan yang akan muncul nantinya. Untuk sanksinya misalnya teman-teman nggak lengkap, bisa aja teman-teman diundur nih seminar proposal ataupun sidang skripsinya. Jadi balik lagi terkait dengan aturan juga benar-benar harus dipatuhi, jangan sampai gara-gara aturan teman-teman malah gagal semprot, teman-teman malah gagal sidang. Oke, mungkin dari aku itu aja. Thank you. Oke, jadi semoga menjawab pertanyaan dari Melanie tadi. Semoga teman-teman juga memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan selama kita mengerjakan skripsi. Nah, mungkin aku mau kasih 2 kesempatan lagi kepada penanya, tapi kali ini dengan cara yang beda. Jadi pertanyaannya itu teman-teman harus on cam karena kita juga mau nih interaksi sama Bang Miki. Karena kayaknya dari tadi tuh Bang Miki cuma dari chat gitu. Kayak Bang Miki pasti sekali-sekali mau denger nih pertanyaannya disampaikan langsung oleh si penanya gitu. Jadi mungkin 2 pertanyaan lagi kepada teman-teman yang berani nih on kamera dan bertanya langsung kepada Bang Miki. Boleh raise hand dulu, nanti saya persilahkan. Ada 2 orang. Mungkin pertama Kak Sophia dulu ya. Nanti habis itu dilanjutkan sama Kak Riza. Oke, mungkin Sophia boleh dibacakan pertanyaannya kepada Bang Miki, ditanyakan langsung kepada Bang Miki. Baik, terima kasih Adel atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sophia Maulidia. Sebelumnya terima kasih Bang Miki sudah memberikan pemaparan yang sangat jelas. Saya ingin bertanya terkait pengalaman Bang Miki sendiri. Tadi kan Bang Miki udah ngomong kayak kita perlu cari topik tuh yang matching, kayak misalnya apakah kita mau sesuai dengan dosennya atau dari departemennya atau topiknya gitu kan. Kalau dari Bang Miki sendiri, gimana sih prosesnya sampai Bang Miki itu memilih untuk ngambil ke Departemen UMAX gitu dan memilih dosennya Kak Suri. Apakah Bang Miki punya topik lain atau departemen lain yang Bang Miki pengen, tapi ada beberapa pertimbangan kayak misalnya susah nih departemen ini gitu, atau Bang Miki merasa satu topik itu atau satu dosen itu nggak cocok sama Bang Miki, seperti itu sih. Terima kasih. Kalau untuk Bang Miki boleh dipersilahkan dijawab Bang Miki. Oke, sip. Thank you pertanyaannya Sophia. Jadi kalau misalnya untuk aku kemarin, karena kebetulan ya, kami kemarin itu ada 2 draft script, 2 outline yang perlu dicantumkan, jadi memang aku ada 2 topik ya. Jadi topik yang pertama itu tadi udah teman-teman lihat ya, terkait dengan social support and hardiness. Yang satu lagi kalau nggak salah aku buat itu terkait dengan social support and friendship quality. Gitu. Friendship quality itu aku kalau nggak salah aku kirimkan untuk Departemen Pendidikan. Jadi departemen pertama pilihanku itu UMAX, yang kedua itu pendidikan. Jadi kenapa akhirnya aku memilih ke UMAX sebagai pilihan pertama ya? Sebagai pilihan pertama, yang pertama itu karena memang aku punya niat di pendidikan gitu loh. Jadi memang aku pertama majorku memang lebih prefer kepada bidang pendidikan, dan kemudian aku juga berminat di bidang eksperimen gitu loh. Jadi ketika aku memang udah minat di pendidikan dan aku juga minat di eksperimen, akhirnya ini ketemu kecocokannya di UMAX gitu. Nah, kalau misalnya UMAX sendiri kan sebenarnya dia campuran dari beberapa departemen, tapi dia modelnya itu eksperimental gitu. Nah, kebetulan yang ada pendidikan dan eksperimentalnya itu adalah Kak Suri gitu. Jadi memang akhirnya klop banget nih tiga-tiganya. Dari yang aku minati, kemudian dari departemennya, sama dari dosennya itu klop nih ketiganya ini. Benar-benar cocok sama aku, sama apa yang mau aku teliti juga. Dan kalau misalnya sama Kak Suri juga, aku udah beberapa kali berinteraksi dengan Kak Suri, jadi memang udah ada kecocokan juga gitu. Nah, itu sih kenapa akhirnya aku
memilih Departemen UMEX, kemudian kenapa aku memilih dosennya itu Kak Suri. Gitu. Karena memang minatku di pendidikan, di bidang eksperimental, dan juga pas pula dosennya itu adalah Kak Suri. Kemudian untuk yang kedua itu adalah pendidikan. Pendidikan itu aku milihnya itu pertama tadi terkait dengan social support dan friendship quality pada mahasiswa sama. Sampel populasi itu sama pada mahasiswa USU semester 1 2 kalau nggak salah. Jadi memang aku karena balik lagi minatku di pendidikan, kalau misalnya yang kedua itu hubungan, jadi itu lebih ke arah korelasional. Makanya aku buatnya itu di pilihan keduaku gitu. Dan itu dosennya kalau nggak salah aku pilih kepada Budian, karena kalau nggak salah Budian itu memang topiknya itu terkait dengan adaptasi pada mahasiswa di semester 1 gitu kalau nggak salah aku kemarin ya. Makanya itu aku memilih Budian di pendidikan. Nah sebenarnya untuk baik kedua dosen tersebut, baik itu Kak Suri ataupun Budian, sebenarnya aku oke-oke aja. Tapi akhirnya dapatnya ke Kak Suri di pilihan pertama. Jadi gitu sih terkait dengan perjalananku menemukan skripsiku, menemukan dosenku, dan menemukan topiknya. Gitu. Oke, baik Bang. Oh iya Bang, terkait model penelitian, tadi kan ada perbedaan antara korelasional sama yang eksperimen. Kalau misalnya di korelasional itu, apakah kita membuat kayak misalnya alur ceritanya gitu Bang? Misalnya pertama dikasih penelitian untuk sampel A atau untuk variabel A, lalu untuk yang variabel B, apakah seperti itu Bang? Dibuat kayak narasi itu nggak Bang? Oke. Jadi baik itu penelitian apapun modelnya, itu harus ada tetap narasi ceritanya gitu. Jadi harus ada kesinambungan antara variabel 1, variabel 2. Cuman mungkin tadi agak membedakan antara variabel korelasional dengan eksperimen. Kalau misalnya di korelasional kita nggak ada yang namanya perlakuan, kita nggak ada yang namanya intervensi, kita nggak ada yang namanya memberikan sesuatu gitu kepada populasi kita. Jadi memang ketika kita membuat jalur ceritanya, kita melihatnya itu keterkaitan antara variabel 1 dengan variabel kedua. Beda nih kalau misalnya cerita alur berpikir kalau misalnya untuk eksperimental kan bagaimana variabel 1 mempengaruhi variabel yang satunya, gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk penelitian korelasional, bagaimana keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Itu adalah alur pikirnya gitu. Jadi, memang kalau misalnya untuk di korelasional kita bagaimana melihat kedua variabel tersebut berkaitan gitu dan apa dampaknya gitu. Kalau misalnya di eksperimental nanti kita akan ada yang namanya perlakuan gitu. Karena kita mau melihat apakah berpengaruh atau tidak. Balik lagi karena nature dari kedua ini berbeda. Kalau misalnya nature si eksperimental kan dia kausalitas, ada sebab akibat. Kalau misalnya untuk korelasional dia nggak ada sebab akibat, dia interchangeable, bisa variabel satu yang berkaitan mempengaruhi variabel yang lainnya, atau bisa kebalikan variabel ini malah mempengaruhi. Makanya kita melihatnya dari kacamata keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Bang Miki atas jawabannya. Sama-sama, Sophia. Oke, baik. Terima kasih Sophia atas pertanyaannya dan juga Bang Miki atas pemaparannya. Tadi ada satu orang lagi nih, Kak Riza. Mungkin boleh nih ditanyakan langsung kepada Bang Miki pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, nama aku Riza dari dengan NIM 19042. Kalau yang aku pengen tanyain sih, kurang lebihnya mirip sama kayak pertanyaan Sophie yang di awal. Jadi aku lebih prefernya ke yang kayak, kalau misal menurut Abang sendiri gitu kan, dosen itu berpengaruh nggak sih sama kayak pas kita memilih topik sama gimana kita bakalan ngerjain skripsi kita itu ke depan gitu. Karena kalau dari aku sendiri tuh yang jadi ketakutan, walaupun nggak terlalu takut-takut banget gitu kan, aku takutnya tuh berada di posisi di mana aku cocok sama dosennya, tapi untuk dari topiknya sendiri aku kurang, walaupun aku sebenarnya bisa gitu untuk topik itu, atau kayak sebenarnya topik itu menarik untuk aku gitu kan, tapi sama dosennya sendiri tuh aku ngerasa kurang cocok gitu Bang. Nah kalau menurut dari pengalaman Abang sendiri tuh gimana gitu Bang? Oke, Bang Miki boleh dipersilakan untuk menjawab. Sip, berarti mungkin kalau misalnya aku bisa simpulkan kira-kira kalau bisa dibandingkan antara dosen ataupun dengan topik yang kita minati, kira-kira mana nih yang paling berpengaruh gitu ya, kalau misalnya simpulannya. Oke. Nah, kalau misalnya aku pribadi ya, aku lebih prefer topiknya.
Jadi ketika memang topiknya itu aku minati, memang misalnya aku minati dan aku bisa gitu, itu ketika aku mengerjakannya juga akan lebih enjoy. Ketika misalnya, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, misalnya aja nih, misalnya dosennya juga nggak terlalu enjoy untuk kita jalani, misalnya dalam tanda kutip lagi hilang-hilangan atau gimana, nah kita bisa mengerjakannya pribadi gitu loh. Selama kita menunggu ke dosennya hilang, apa namanya, hilang, kita bisa udah mulai ngerjakan nih apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya kita udah buat yang lainnya, buat bab 1, bab 2, bab 3, menunggu datang dosennya untuk memberikan revisi ataupun memberikan saran gitu. Nah, berbeda ketika misalnya kita udah memilih nih dosennya dan kutip baik dan sesuai dengan minat kita. Misalnya dia cukup sering lah intens untuk nanyain kita bagaimana progresnya. Tetapi ketika topiknya itu memang nggak terlalu kita minati, nggak sepenuh hati lah dalam tanda kutip yang kita lakukan, maka kita pastinya bakal ogah-ogahan gitu kan. Meskipun kita ditarik-tarik sama dosennya, kita tetap aja bakal sulit untuk mengerjakan ketika topiknya itu memang nggak sesuai ataupun nggak sejalur dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu memang menurut aku topik sih, kalau misalnya di antara kedua tersebut, topik yang cukup berpengaruh, tapi balik lagi teman-teman juga boleh pertimbangkan dosennya gitu. Karena ada beberapa topik sebenarnya yang mirip pada dosen yang lain gitu loh. Misalnya dosen A dia ngambil topik A, dosen B dia ngambil topiknya itu amin gitu kan masih sama-sama topik A gitu. Nah, teman-teman boleh pertimbangkan mau ngirimkannya ke dosen yang A atau ke dosen yang B gitu. Jadi memang topik-topik yang ada itu juga perlu diperhatikan antara dosen yang satu dengan dosen yang kedua, karena akan ada nih irisan-irisan antara topik-topik yang tadi. Itu sih terkait dengan dosen atau topik, dua-duanya berpengaruh. Jadi silakan diseimbangkan antara topik dengan dosen yang teman-teman incar. Gitu. Semoga menjawab, Riza. Terima kasih ya Bang. Oke, terima kasih Lisa atas pertanyaannya dan terima kasih Bang Miki atas pemaparannya. Nah, sekarang kita sudah sampai di sesi terakhir karena tadi sepertinya sudah banyak banget yang bertanya kepada Bang Miki, tapi pasti ada teman-teman lain yang mungkin masih punya pertanyaan. Kira-kira Bang Miki bisa nggak kira-kira di kontak nanti atau kayak dihubungi lagi nanti supaya kayaknya teman-teman nih masih banyak nih pertanyaan yang mau diajukan, tapi karena keterbatasan waktu kita juga harus menyimpan beberapa pertanyaan itu gitu. Jadi mungkin nanti untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan boleh disampaikan kepada kami atau mungkin boleh disampaikan langsung kepada Bang Miki melalui kontak person yang tersedia karena Bang Miki pasti bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat kepada Bang Miki, saya menghimbau kepada teman-teman untuk jangan leave dulu karena dalam kegiatan kita ini akan ada absensi yang dimana nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari pelatihan kita pada hari ini. Nah, oke, karena itu kita masuk ke penyerahan sertifikat. Mungkin boleh share screen? Oke, baik. Berikut ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami kepada Bang Miki selaku narasumber dalam kegiatan sharing session outline skripsi. Terima kasih Bang Miki atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kami dan waktunya yang sudah diluangkan. Berikut adalah salah satu bentuk apresiasi yang kami berikan kepada Bang Miki. Mungkin kepada Stefan selaku Ketua Departemen boleh dipersilahkan untuk menyampaikan dan mengucapkan terima kasih kepada Bang Miki. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Sebelumnya saya sebagai Ketua Departemen dari Departemen Pendidikan Pelatihan dan Penelitian mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bang Mikael dan juga Bang Miki ini juga dulunya adalah bagian dari departemen kami dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak ya Bang karena telah meluangkan waktunya dan sungguh insightful tadi semua pemaparan Bang Miki gitu. Dan ini adalah sebuah bentuk apresiasi ya Bang kepada Abang nanti akan dikirim yang beserta ada tanda tangannya dan mungkin untuk teman-teman yang hadir dalam Zoom hari ini semoga apa yang diberikan Bang Miki dapat diterima dan juga dapat memberikan wawasan yang lebih kepada kita semua. Thank you. Baik, mungkin untuk teman-teman dokumentasi, apakah sudah didokumentasikan?
Udah Kak Adel. Oke, terima kasih. Nah, sebelum mungkin share screen-nya boleh ditutup terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, saya mungkin ingin menyimpulkan nih beberapa insight yang Bang Miki sampaikan kepada kita gitu. Jadi, seperti yang sudah di-sharingkan sama Bang Miki, dalam kita membuat outline skripsi itu ada banyak sekali hal yang diperhatikan gitu. Karena meskipun tadi seperti yang dibilang Bang Miki, sifatnya itu fleksibel, dalam artian nanti kita dalam penulisan proposal hingga skripsi itu outline itu bisa berubah, tapi bukan berarti kita bisa sembarangan gitu menuliskan outline ini, karena dalam kita menuliskan outline skripsi ini kita juga harus memperhatikan banyak hal, termasuk di dalamnya itu kesesuaian, baik itu dengan topik dosen tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Bang Miki, baik itu dari materi maupun dari sisi tanya jawab, kemudian juga memperhatikan aturan-aturan yang berlaku serta model penelitian yang kita gunakan. Nah, jadi mungkin setelah ini teman-teman yang ada di rumah itu boleh langsung search nih apa-apa aja yang mau diteliti gitu, dan jangan terlalu stuck di satu topik karena juga nanti bakalan riskan gitu. Takutnya nanti ketika sudah dikumpulkan tiba-tiba nggak diterima gitu, tuh kemungkinan terburuk. Atau kalau misalnya diterima tuh tiba-tiba tuh ini referensinya susah banget tuh buat dicari gitu. Jadi kayak teman-teman mungkin boleh disiapin nih hari ini backup-nya, karena kan tadi Bang Miki juga udah memaparkan apa aja yang diperlukan, kira-kira gambarannya gimana. Teman-teman juga tadi udah dikasih nih bentuk dari outline Bang Miki, mungkin tadi boleh diperhatikan, atau mungkin nanti kalau misalnya videonya itu video ini udah di share screen, udah di share, teman-teman bisa perhatiin nih kira-kira tadi gimana Bang Miki buat outline-nya gitu. Jadi semoga dengan adanya agenda kita pada hari ini, teman-teman bisa membuat outline yang lugas dan sistematis. Nah, saya Adelia selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bang Miki karena sudah meluangkan waktunya, dan juga saya pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Oke, itu juga tadi ada himbauan dari Bang Miki. Kalau masih ada pertanyaan yang nantinya ingin ditanyakan, boleh ditanyakan setelah kegiatan gitu. Terima kasih Bang Miki. Mungkin teman-teman boleh sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini, boleh dong dinyalain kameranya. Kita mau mengadakan sesi dokumentasi dengan Bang Miki. Yuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, boleh menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada panitia yang melakukan dokumentasi, apakah sudah di tempat? Udah Kak Adel. Baik, mungkin kepada panitia yang melakukan dokumentasi, boleh diaba-aba ya kepada kami. Oke, ini masih belum banyak yang on cam Kakak Abang. Oke. Udah bisa lah ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, dikembalikan ke Kak Adel. Oke, terima kasih Friska selaku panitia yang melakukan dokumentasi pada hari ini. Sebelum kita benar-benar menutup kegiatan kita pada hari ini, terima kasih juga kepada Bang Miki dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ke sesi sharing session kita pada hari ini. Di situ sudah di kolom chat sudah di-share link absensi. Teman-teman boleh melakukan absensi terlebih dahulu supaya kami dapat mendata siapa saja peserta yang hadir pada hari ini dan kemudian memberikan sertifikat kepada teman-teman sekalian. Oke, saya tutup sesi sharing kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih Bang Miki. Terima kasih semuanya, semangat membuat skripsinya.